Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Haji Muhammad Budi Santoso SPDI. Kita doakan semoga beliau senantiasa Allah pelihara kesehatannya, Allah panjangkan umurnya, dan semoga ilmu yang beliau amalkan bermanfaat untuk kita semuanya. Yang terhormat Ketua DKM Mushola Al-Falah Bapak Haji Muhammad Zain, Ketua Majelis Taklim Mushola Al-Falah Bapak Haji Muhammad Sawan, serta yang terhormat orang tua kita Bapak Haji Muhammad Islam serta para lainnya, dan yang terhormat para jemaah Majelis Taklim Mushola Al-Falah yang semoga kita kesemuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita seminggu sekali, dan tentunya pada kesempatan malam ini adalah acara yang pertama kita wakufan, dan juga karena tentunya pada kesempatan malam hari ini dan juga bulan Sya'ban, jadi nanti kita rawahan bersama yang sesuai dengan telah kita laksanakan sebelum hari yang bermasalah ini. Arwah-arwah kita tulis dan nanti kita bacakan sesuai dengan data yang kami terima. Dan tentunya semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya sebagai umatnya, senantiasa istiqomah mengikuti ajaran-ajaran dan harapan terbesar kita. Kesemuanya diamalkan nanti kita mendapatkan syafaatul ujma dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya sebelum kita mulai tawasul oleh guru kita, tentunya saya akan membacakan arwah-arwah almarhum-almarhumah dari seluruh jamaah yang memang sudah kami data, dan tentunya kesemuanya akan kami bacakan pada kesempatan malam hari ini. Tentunya yang disebut almarhumah Ibu Sumiati binti Bakalihan, almarhum Dwi Kurnianto binti Edi, almarhum Nabi Gekok, almarhum Abdul Rashid bin Abdullah, almarhum Ngadimin bin Rashid, almarhum Kasim bin Rajo, almarhum Supriyati binti Sudirjo, almarhum Suprihatin binti Azmatawang, almarhum Surnali bin Bulan, almarhum Nuryahman bin Santawirono, almarhum Suko Pawiro bin Sumodimejo, almarhum Marisuki bin Meli, almarhum Manamah binti Sayyid, almarhum Haji Abdullah bin Malik, almarhum Haji Hamdah binti Tiab, almarhum Daim bin Imun, almarhum Siti binti Ba, almarhum Bani bin Anam, almarhumah Bani binti Kiman, almarhum Zunaid bin Akib Sujana, almarhum Haji Abdurrahman bin Haji Sa'id, almarhum Haji Dari bin Nakat, almarhum Haji Salbiyah binti Haji Mahmud, almarhum Haji Hamdan bin Naim, almarhum Haji Nasrah binti Haji Bahram, almarhum Ahmad bin Muhammad, almarhum Saban Sugiono bin Muhammad Zaidi, almarhum Acid Rashid bin Wita, almarhum Aan Mardani bin Acid Rashid, almarhum Bapak Muhammad bin Amit, almarhum Senih bin Diun, almarhum Nabi binti Naim, almarhum Haji Abdurrahman bin Sali, almarhumah Nyai Lami binti Naim, almarhum Mariza Umami binti Haji Muhammad Zain, almarhumah Tumini binti Mira, almarhum Radita bin Randra, almarhum Matalih bin Sian, almarhum Abdul Manaf bin Bahudin,
almarhum Rusma binti Muhammad Yusuf, almarhum Sugandar bin Dogol, almarhum Qasim bin Seni, almarhum almarhumah Ani binti Dani, almarhumah Fatmawati binti Sidik, almarhum Atam bin Abdul Hamid, almarhumah Asmani binti Jeni, almarhumah Tamim bin Nalaf, almarhum Haji Nurawi bin Haji Sarbini, almarhum Sukani bin Sukriya, almarhum Bapalihan bin Bolo, almarhumah Hajjah Saini binti Lihan, almarhum Hasan Boyo bin Fulan, almarhum Bapak Maruf bin Banjir, almarhum Ibu Jana binti Jaiman, almarhum Komal bin Nego, almarhum Nyaimani binti Saman, almarhum Haji Mahmud bin Gaya, almarhum Haji Halimah binti Haji Mahmud, almarhum Haji Khalisna binti Salih, almarhum Muhammad Zunaid bin Asyari, almarhum Zuna binti Abdul Manaf, almarhum Qadir Mukhlasin bin Asbari, almarhum Rafiah binti Asbari, almarhum Wa'id bin Sabir, almarhum Tiana binti Sayyidi, almarhum Abdul Hamid bin Usab, almarhum Aisyah binti Fulan, almarhum Abdullah bin Sanaja, almarhum Ki Bongso Wiryo bin Fulan, almarhum Nyi Sutini binti Fulan, almarhum Ki Somo Pawiro bin Fulan, almarhum Nyai Atas binti Fulan, almarhum Ustaz Abdul Hadi bin Haji Salih, almarhum Ibu Masni binti Rahman, almarhum Abdul Hasan binti Ustaz Abdul Hadi, almarhum Haji Asma bin Haji Ali, almarhum Tamim bin almarhum Wiryo Kamdi bin Fulan, almarhum Reza bin Wiryo Kardi, almarhum Haji Jika bin Nisan, almarhum Nyai Ani binti Siman, almarhum Matali bin Suhaib, almarhum Hajjah Marhama binti Gayu, almarhum Ruskan bin Matsahar, almarhum Nafsiyah binti Madikun, almarhum Abdul Ali Effendi Hasibuan bin Muhammad Yakub Hasibuan, almarhum Haji Usman bin Seni, almarhumah Mahyal Diana Harap binti Ilyas Harap, almarhumah Hajjah Masro binti Dahlan, almarhumah Sumariyatun binti Nasam Sastro Sudarsono, dan almarhumah Marbuah binti Tisan. Khususnya dan tentunya kita bersertakan juga orang tua kita, keluarga besar kita, dan khususnya warga RW 05. Semoga melalui pembacaan suratul Fatihah, qul dan penayaan sempurna dan pembacaan kesemuanya senantiasa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan kuburnya, diterima amal ibadahnya, dan semoga kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pembukaan tawasul kami mohonkan kepada guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Budi Santoso SPDI, dan tentunya untuk pimpinan membaca suratul Fatihah, Ibu Tahmid dan mohonkan kepada Bapak Haji Muhammad Rais Inalam. Itu pada para guru kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadiyatan nu'tiha wa nuqaddimuha li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal sholihin والصحابة والتابعين والعلماء والمفسرين والمحدثين والمصنفين وإلى أرواح العلماء المتقدمين خصوصا إلى رؤية سلطان الأولياء الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى أرواح العلماء المتأخرين خصوصا إلى رؤية Kanjeng Sunan Gunung Jati, Kanjeng Sunan Kudus, Kanjeng Sunan Kalijogo, Kanjeng Sunan Muria. Summa ila arwahil ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah
wa usulihim wa furu'ihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum waj'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa a'ada 'alaina min barakatihim wa amtir 'alaina bu'isa karamatihim summa ila ruhi jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa khususan ila ruh summa ila ruh summa ila ruhi Haji Tahir bin Ajiri bin Wajah Siti binti Ma'bad summa ila ruhi jami'i arwah alladhi tuzkaru asma'uhum fi hadzal musalla min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ghafarallahu dzunubahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim syai'un lillah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. أستغفرullah العظيم لي ولوالدي وله ولهم المؤمنين والمؤمنات. أستغفرullah العظيم لي ولوالدي وله ولهم المؤمنين والمؤمنات. أستغفرullah العظيم لي ولوالدي وله ولهم المؤمنين والمؤمنات.
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وجركم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, telah sama-sama kita ikuti pembacaan surat Al-Fatihah, qul tahmid dan tentunya kalimat tahlil dan juga salawat Nabi Muhammad SAW. Semoga kesemuanya ini orang tua kita, guru-guru kita dan juga yang telah mewafatkan tanaman bermusola apa ini menjadi hilang dan senang gembira dan senyum bela karena tidak Al-Fatihah dan doa. Dan semoga kesemuanya senantiasa Allah terima dan Allah kabulkan, karena kalau orangnya banyak dikabulkan lebih cepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tentunya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya untuk selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Mushola Al-Falah Bapak Imam Zain, karena pada malam hari ini tiga rangkaian acara. Yang pertama tawafuan, khataman kitab, dan juga nanti ada kita makan bersama pada malam hari ini. Jadi nanti setelah Pak Zain menyampaikan kata sambutan, tentunya nanti dilanjutkan oleh guru kita, tentunya akan menyampaikan nasihat yang baik kepada kita semuanya dalam bulan suci Ramadan, dan tentunya ditutup dengan doa oleh beliau dan kita laksanakan isya berjamaah. Setelah itu kita makan bersama, jangan ada yang pulang. Pesan Pak Jijen sama Pak Isawar, jangan ada yang pulang, kita nikmatin semuanya. Untuk itu pada Pak Jijen kami persilakan nanti dilanjutkan oleh guru kita bersama. Nggak sampai. Tuh majlis taklim itu majlis taklim. Pak Haji duduk sini. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu min dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'i maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Kiai Muhammad Budi Sallallahu Alaihi Wasallam hayati. Yang saya hormati orang tua kami, Pemandu Jemaah Islam, Bapak-bapak, para hujat, dan saudara sekalian, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seraya menuntut panjang puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam acara untuk menghadapi bulan suci Ramadan, yaitu pada malam ini sengaja dikumpulkan apa yang direncanakan Ketua Majelis dan Ketua DKM Musyawarah. Salawat dan salam bersama kita sanjungan pada baginda Nabi Sallallahu Muhammad SAW, sahabat sekalian, dan kita sebagai umatnya yang mengikuti ajaran-ajarannya, mudah-mudahan kita mendapat syafatul uzma dari baginda Nabi Muhammad SAW yang nanti. Saya seluruh panitia, seluruh
pengurus musyawarah dan sekaligus ketua majelis taklim yang menyampaikan banyak-banyak terima kasih terutama kepada guru yang selama ini membimbing kami, mengasih ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk ibadah pada Allah SWT, terutama yang disampaikan melalui kitab Fathul Qorib yang sangat lengkap, kitab fikih untuk mengatur kita ibadah pada Allah SWT dengan sempurna, karena tidak ada pelajaran atau kita dapat selama ini pelajaran fikih yang lengkap. Begitu pada kami alhamdulillah banyak terima kasih telah membimbing kami untuk masalah fikih yang disampaikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan itu sebagai pedoman kita untuk ibadah Allah Subhanahu wa taala. Dan sambil juga saya sebagai ketua DKM banyak sekali kekurangan, banyak yang pada jamaah sekalian kurang merasa nyaman di musola ini banyak sekali, dan sambil itu kami masih berusaha untuk lebih sempurna lagi, lebih baik lagi mas-mas yang akan datang. Dan sambil itu juga saya program karena sedikit lagi bulan suci Ramadan pada malam ini guru kita tawakuf. Tapi tahun-tahun yang dulu kita minta tiap bulan Ramadan sekali atau 2 kali giliran. Jadi kita melihat pada tahun-tahun yang sudah guru kami sangat padat sekali tidak bisa mengisi untuk di musyawarah pada bulan suci Ramadan. Jadi pada bulan suci Ramadan ini tawakuf ya guru ya, tidak ada kegiatan seperti tahun-tahun yang sudah. Dan sampai itu juga kami mohon pada jemaah sekalian, dari jemaah sekalian nanti pada waktu-waktu Lailatul Qadar yaitu diadakan sholat tasbih berjamaah di musala Falah. Nanti guru yang tahu pada tanggal berapa, hari apa, nah nanti itu terserah guru yang menyampaikan kira-kira apa yang beliau sampaikan, kami sebagai jamaah mengikuti saja. Dan sampai itu Pak jamaah sekalian, karena kita sebagai murid banyak sekali kesalahan pada guru. Ya selama guru mengajar di sini mungkin selama 1 tahun, berapa tahun ini kitab Fathul Qorib mungkin kurang lebih 5 tahun baru khatam. 5 tahun baru khatam. 5 tahun ini bulan Sya'ban ini sudah khatam kitab Fathul Qorib. Maka malam hari ini dihatamkan kitab Fathul Qorib. Nanti setelah insyaallah hari raya Idul Fitri kita lanjut kembali dengan kitab yang baru. Terserah guru kitab apa yang akan disampaikan kepada guru. Kami sebagai jamaah atau murid mengikuti saja. Dan sampai itu banyak sekali kekurangan kami sebagai murid, karena maklumlah belajar kita sudah tua nih. Peribahasa mengukir air ya. Mengukir air kalau diukir nggak pernah jelas-jelas, hilang terus. Jadi mohon maaf nih, kadang-kadang guru ngasih pertanyaan, ngasih penyampaian soal-soal, kadang-kadang kami sebagai murid tidak bisa menjawab apa yang disampaikan kepada guru. Kami atas nama murid atau jamaah mohon dibukakan maaf yang seluruhnya. Dan sampai juga pada jamaah sekalian, karena saya sebagai ketua DKM, mari sama-sama kita ramaikan musyawarah Falah pada bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan untuk panen buat kita, pahala untuk kita. Karena mudah-mudahan kita panjangkan umur dalam sehat afiat sehingga bisa menemukan bulan suci Ramadan kita isi dengan sebaik-baiknya. Baik Qiyamul Lail dan tadarus Al-Quran, mudah-mudahan kita bisa beberapa kali khatam pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan karena bulan suci Ramadan pahalanya dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita konsekuensikan diri kita, kita aktifkan diri kita, mudah-mudahan diberikan sehat jasmani dan rohani Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan ibadah dengan baik dan kita ramaikan musyawarah. Jangan baru-baru doang nih sholat tarawih sampai nggak muat.
Ya, kalau bisa mah sampai terus sampai sebulan penuh ya kita penuhi musyawarah ini. Kadang-kadang ya kalau baru-baru mau maju banget si arbangan tetap 2 minggu kesananya, aduh ya Allah. Nah itulah tantangan kita, hawa nafsu kita lawan Bapak-bapak. Kita lawan Bapak-bapak. Sana bulan Ramadan ini untuk kita ya, kapan lagi kesempatan pahala yang lebih besar dari Allah SWT untuk kita sebagai umat Islam. Kita jalankan dengan baik, dengan khusyuk, dan sama-sama kita syiarkan musyawarah ini. Dan sebab itu saya atas nama Ketua DKM pada jamaah sekalian, apabila acara tempat ibadah ini banyak kekurangan baik sana sini, yang kurang nyaman, kurang ya segala apapun, kami atas nama seluruh pengurus musyawarah mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Demikianlah wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seluruh orang tua yang sangat saya muliakan, wabil khusus yang kita hormati, kita muliakan orang tua kita, Bapak Haji Muhammad Al-Islam, mudah-mudahan beliau sehat selalu. Yang saya hormati juga Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Al-Falah yang baru saja menyampaikan kata sambutannya, yaitu Bapak Haji Muhammad Zain, berikut dengan pengurus yang lainnya. Yang saya muliakan Ketua Majelis Ta'lim Malam Selasa Mushola Al-Falah, Bapak Haji Muhammad Sawan. Yang saya hormati juga Kanda Haji Aziz Muslim, juru kamera Bapak Soyatman, Pak RW, Pak RT, dan pembawa acara Abang Suhaimi, serta semua hadirin yang mohon maaf tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, tetapi sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya buat bapak-bapak semuanya. Alhamdulillah, malam hari ini tidak terasa sudah hampir 5 tahun pengajian kitab Fathul Qarib Al-Mujib yang awalnya kita laksanakan pada hari Rabu malam Kamis. Kemudian karena saya ada tugas mengajar di pondok pesantren setiap hari Rabu petang, setiap hari Rabu petang atau Rabu sore, kemudian kita sepakati kita tukar ke hari Senin malam Selasa ba'da maghrib. Ada banyak catatan di hati saya. Yang pertama tentu rasa syukur kehadirat Allah, sekaligus merupakan satu apresiasi yang tinggi kepada Ketua Mushola Al-Falah, kepada Ketua Majelis Ta'lim, dan wabil khusus kepada para jamaah.
Karena awal saya mengajar di sini itu ketua musholahnya masih Bang Haji Muhammad Rasul. Lalu beliau wafat digantikan Pak Haji Zain. Ternyata alhamdulillah bersyukur jamaahnya tetap konsisten, tetap istiqomah, dan setiap kali pengajian selalu hadirnya banyak. Bahkan saya bisa mengatakan di Mushola Al-Falah ini termasuk jamaah yang konsisten hadirnya banyak dibanding dengan majelis-majelis taklim yang lain. Majelis taklim yang lain juga banyak, cuma kan bulanan. Kalau ini kan sepekan sekali, dan dilaksanakannya bukan pada malam libur, melainkan malam kerja. Hari Senin malam Selasa, sebelumnya juga Rabu malam Kamis. Tapi alhamdulillah yang pulang kerja sudah azan maghrib, segera mandi, terus sholat maghrib di rumah, tetap menyempatkan hadir di majelis taklim. Yang dagang, mungkin dagangannya masih rame, cepat-cepat pulang mandi untuk ngikutin majelis taklim. Yang ngojek, ya mungkin biasanya sampai malam. Begitu hari Senin sore sudah bergegas pulang menuju mushola untuk hadir di majelis taklim. Dan ini satu hal yang luar biasa. Atensi terhadap agama, atensi terhadap kajian ilmu fikih itu cukup mendapatkan tempat yang positif di masyarakat Pondok Ungu, wabil khusus RW 05 ini, dan khususnya lagi warga Mushola Al-Falah. Jadi saya sangat bersyukur dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya. Belajar fikih itu tidak mudah, dan tidak hanya waktu yang sebentar. Tapi prosesnya harus panjang, harus intens, harus istiqomah, dan harus benar-benar semangat. Nggak bisa hanya sekali dua kali. Kenapa? Karena ilmu fikih itu ilmu yang paling urgent, paling penting untuk kita pahami, sebab berkaitan dengan ibadah. Dibahas tentang kitabut Thaharah, bagaimana kita bersuci. Kemudian kitabus shalah, bagaimana kita sholat dengan benar. Puasa, zakat, haji. Ada juga hubungan sosial, jual beli, pinjam meminjam, menggadaikan, dan lain sebagainya. Termasuk hubungan membina rumah tangga. Perbedaan antara tolak, paskon nikah, khuluk. Kemudian ada suami yang mengucapkan sumpah ilah, konsekuensinya bagaimana. Kita juga membahas tentang zihar itu apa. Kemudian ada lagi sumpah li'an, itu bagaimana. Belum lagi haddul qadzaf, belum lagi iqrar. Terus pembagian warisan, korban, akekah, Masya Allah, lengkap banget. Sampai terakhir babnya yaitu bab budak atau membebaskan budak. Kenapa kok kitab fikih yang begitu lengkap ditutup dengan pembahasan membebaskan budak? Karena musannif itu pengarang kitab, berharap kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pembahasan terakhir itu pembebasan budak. Harapannya agar kita ini termasuk orang yang dibebaskan dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah cukup lama juga, hampir 5 tahun, akhirnya kitab ini khatam. Saya ada di Pondok Sani dari tahun 2004, mengajar kitab yang sama, yaitu kitab Fathul Qorib juga. Syarahnya saya pakai Al-Baijuri. Dari tahun 2004
Sekarang udah tahun 2024. Berarti udah 20 tahun. Sampai sekarang belum khatam. Karena taklimnya sebulan sekali. Taklimnya sebulan sekali. Sampai sekarang belum khatam. Maka luar biasa ini jamaah Pondok Ungu, kurang dari 5 tahun sudah khatam. Masya Allah, ini luar biasa. Yang paling penting adalah mengamalkan. Walaupun sedikit yang kita tahu, sedikit itu kita amalkan. Sambil kemudian berusaha menambah dan menambah. Tidak boleh ada rasa puas dalam belajar. Orang selama dia masih punya semangat, selama masih punya keinginan untuk belajar, itu orang pandai. Tapi begitu dia berhenti belajar dan dia merasa pandai, saat itulah dia mulai menjadi orang bodoh. Karena Nabi mengatakan belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Sebelum kita masuk ke liang kubur, kita masih tetap dituntut untuk selalu menambah ilmu. Tidak ada majelis yang lebih utama kecuali majelis ilmu. Sampai di kitab Tangkih, Nabi mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la taktubu harfan wa la tamassu qalaman khairun laka min iski alfi raqabatin mu'minatin. Ibnu Mas'ud, kamu duduk sebentar doang, 1 jam aja kamu duduk di majelis ilmu, di majelis taklim. Kamu nggak pegang pulpen, kamu nggak catat itu yang disampaikan oleh gurumu, itu pahalanya lebih besar daripada kamu punya 1000 orang budak yang kamu merdekakan. Kayak apa luar biasanya duduk di majelis taklim. Seorang ulama besar, waliyun min auliyaillah, dari Pasuruan, Mbah Hamid Pasuruan, beliau menyampaikan satu makalah, at-turuqu ilallahi katsiratun wallahi anna afdalat turuqi tariqatut ta'lim wa ta'allum. Jalan menuju jalan Allah, menuju rahmat Allah, menuju ridhonya Allah, itu banyak banget. Tapi demi Allah, jalan paling utama menuju Allah, menuju rahmat Allah, menuju ridho Allah adalah untuk mereka yang mau belajar dan mengajar. Artinya mau hadir di majelis taklim. Itu jalan paling utama. Imam Syafi'i sampai wafat beliau tetap belajar dan mengajar. Imam Ahmad ibn Ambal yang hafal 1 juta hadis tetap masih belajar dan mengajar. Terutama untuk kita orang-orang awam, paling penting itu diperdalam fikihnya, karena betul-betul keterkaitan dengan ibadah. Bahkan saking pentingnya belajar ilmu fikih, itu Allah berfirman dalam surat At-Taubah mengatakan, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Kalau ayat awalnya itu ya, wa ma kanal mu'minuna liyunfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Hendaknya orang Islam tuh jangan semuanya ngangkat pedang, turun ke medan perang, berjihad. Jangan, kata Allah, jangan. Tapi ada sekelompok orang yang konsisten, yang fokus untuk memperdalam ilmu agama. Tentu saja kemanfaatannya bisa untuk dirinya, bisa untuk keluarganya, dan bisa untuk menyebar buat orang lain. Ketika kita belajar sholat, ya, kemudian sujud, kemudian jari kakinya tidak menempel di tempat sujud, gantung atau selonjoran, kita udah pernah belajar.
oh sujud kayak gitu sujud yang keliru, sholatnya tidak sah. Kakinya sehat, maka harus diingatkan, bang atau temennya siapa, bro, itu sujudnya salah, harus begini. Ketika ada teman kita yang sujud kemudian pecinya menutupi keningnya, dan kita udah belajar ilmu fikih, ini sujud yang tidak sah. Karena sujud itu diantaranya adalah wajib menempelkan jidat atau jabhah di tempat sujud. Maka kita perlu mengingatkan, tolong pecinya diangkat biar keningnya bisa menempel di tempat sujud. Itu dari mana? Dari ilmu fikih. Sedikit yang kita tahu tapi bermanfaat buat kita, itu sudah luar biasa. Sedikit yang kita tahu kemudian kita amalkan, itu akan mengantarkan kita menuju keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi memperkuat ayat Al-Qur'an yang tadi kita baca, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang dikehendaki Allah jadi orang baik adalah orang yang diberikan oleh Allah anugerah paham ilmu agama. Bagaimana mungkin kita bisa paham ilmu agama kalau kita tidak mempelajarinya dan tidak memperdalamnya? Oleh karena itu, ya kemungkinan insya Allah masih saya pikir. Nanti habis lebaran kita tetap akan mengaji fikih. Baik itu kitabnya kita ulang Fathul Qarib, atau mungkin kita ganti dengan kitab yang lain. Kan banyak. Ada Fathul Mu'in. Kalau Fathul Qarib itu hatam 5 tahun, Fathul Mu'in bisa hatam ya 10 sampai 15 tahun. Masih hidup nggak kira-kira? Karena Fathul Qarib itu syarahnya 2 jilid, Al-Baijuri. Sedangkan Fathul Mu'in syarahnya ada 4 jilid, I'anatut Thalibin. Tentu lebih luas, tentu lebih banyak, penjelasannya juga lebih lengkap. Ya ada lagi yang lebih tebal lagi, namanya kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, ada 20 jilid. 20 jilid. Bahkan kitab saya cetakannya ada 22 jilid. Kalau ngaji itu kayaknya sampai saya punya cucu belum hafal. Udah generasinya udah berubah-ubah. Alhamdulillah, ini semua anugerah Allah. Ya kita bisa menghatamkan kitab itu luar biasa itu. Saya maaf, ini bukan kok kita menyombongkan diri. Ini bagian dari bentuk syukur. Syukur sama Allah. Bukan kok kita sombong, enggak, nauzubillah min dzalik. Jarang, saya ulangi, jarang sekali majelis taklim di kampung-kampung, di perumahan-perumahan yang bisa menghatamkan kitab. Itu jarang sekali. Karena rata-rata ustadznya menyampaikan kajian itu tematik. Hari ini bab sabar, besok berikutnya ganti lagi bab nikah, berikutnya lagi ganti bab syukur, berikutnya lagi bab ikhlas. Gonta-ganti tematik kajiannya. Jadi disesuaikan dengan seleranya pemateri. Kalau kita nggak benar-benar runtut dari awal sampai akhir menghatamkan kitab. Dan ini biasanya adanya di pondok-pondok pesantren. Karena memang dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir. Besok juga malam Rebo kita menghatamkan kitab lagi. Malam Rabu besok. Malam Rabu di rumah saya kita menghatamkan kitab Tanqihul Qaulil Hasis karya Syekh An-Nawawi. Besok malam Rebo ya saya mengundang barangkali yang tidak ada uzur atau tidak halangan bisa hadir besok, sekaligus haul keluarga besar majelis taklim malam Rabu, dan juga haul keluarga besar Bapak Haji Muhammad Thayyib. Jadi saya mengundang terutama ya Bang Jamil, Abu Sawan yang masih keluarga, dan secara umum hadir besok. Ada hadiahnya. Apa hadiahnya? Ya pahala apa besek paling gitu. Ya. Bang Jamal, ya, Bang Jamal, Bang Jamil, semua, Bang Ipin. Hadirin sekalian yang saya muliakan, tapi biar bagaimanapun, saya ini bukan orang yang ahli fikih, bukan orang yang betul-betul menguasai ilmu fikih 100%, bukan. Cuman kebenaran aja bisa baca dikit-dikit, dan kebenaran saya pernah belajar lama sama kiai saya di Kudus.
Kiai saya tuh baru, kiai saya benar-benar ahli fikih. Semua orang mensepakati kiai saya Hadratus Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Walid Kiai Haji Muhammad Arifin Fanani. Beliau baru benar-benar ahli fikih. Semuanya mengakui kealiman beliau. Jadi andai kata ya dengan segala kekurangan saya itu dalam penyampaian ada yang kurang enak, kurang berkenan, kurang berkesan. Apa mungkin ya, mungkin ada yang salah gitu. Bacanya itu harokatnya salah. Kemudian tarkibnya mungkin salah. Atau mungkin keterangannya sedikit berbeda dengan ustadz atau kiai-kiai yang lebih alim. Ya dengan segala kerendahan hati saya mohon dibukakan pintu maaf kepada bapak-bapak semuanya. Dan juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling penting. Terus kemudian ya terkait dengan pernyataan Pak Haji Zaid tadi sebagai ketua DKM untuk bulan Ramadan, ya insya Allah saya datang Pak Haji, cuma nggak tahu tanggal berapa, gitu aja. Nanti ya waktunya datang, pokoknya saya datang kan diterima ya, diterima ya. Ya tapi yang jadi imam ya tetap Pak Haji Jian atau orang tua kita Bapak Haji Rais atau yang lain yang sudah terjadwal. Saya jangan dijadwalin jadi imam taraweh, jangan. Cuma nanti waktunya datang ya datang ikut sholat taraweh bareng-bareng di sini gitu aja. Nggak tahu tanggal berapanya, saya nggak tahu tanggal berapa ya. Kalau sampai akhir Ramadan kagak datang ya berarti kagak. Insya Allah. Terus untuk kita sholat tasbih seperti yang sudah ya nanti kalau saya sih pengennya setiap malam 27 pengennya. Ya, cuma kalau nanti Bang Haji Wan dan DKM pengen menyesuaikan malam Ahad, malam libur, ya monggo. Nanti kita cari malam liburnya. Kita cari malam libur dan malam apa? Ganjil. Malam libur dan malam ganjil. Ya nanti itu masih lama. Yang penting sekarang menjelang Ramadan kita saling memaafkan, gitu ya. Kosong-kosong udah. Saya dengan segala kerendahan hati beserta Bang Haji Ajis yang selalu dampingin saya. Ini pasangan saya yang paling setia ini. Kemana aja ngikutin, ngintilin. Ya alhamdulillah bini saya nggak pernah cemburu sih. Padahal yang saya ajak dan saya bawa-bawa lumayan gemoy. Istrinya nggak cemburu, alhamdulillah. Ya saya dengan Bang Haji Ajis mohon dibukakan pintu maaf terutama buat para orang tua. Bapak Haji Rais, orang tua kita, Engkong ya, dan ketua DKM semuanya. Saya mohon maaf dengan setulus-tulusnya minta maaf. Untuk bapak-bapak seluruhnya, warga Pondok Ungu, wabil khusus warga Mushola Al-Falah, itu tidak ada yang perlu minta maaf. Karena buat saya tidak ada yang punya salah sama saya, nggak ada. Kalau toh kemudian misalnya maaf tuh di belakang ada yang ngomongin, di belakang ada yang jelek-jelekin, sudah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya ikhlas, saya ridho, lillahi ta'ala, tidak ada yang saya anggap salah, nggak ada. Semuanya saya ikhlaskan, saya ridhoi, tidak ada yang punya salah sama saya, baik besar ataupun kecil, nggak ada. Dan sejujurnya semuanya saya sayang dan saya doakan. Mudah-mudahan barokah dunia akhirat. Mudah-mudahan nanti kita bukan cuma di dunia doang, di akhirat, di surga kita bisa kumpul bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Ini saja kita akhiri dengan doa. Kita baca surat Fatihah untuk musannif kitab Fathul Qarib, yaitu Al-Imam Abi Syuja', dan juga syarahnya yaitu kitab Al-Baijuri. Mudah-mudahan kitab yang sudah kita hatamkan malam hari ini tinggal seremonial aja, seremonial doanya. Kita kelereban barokah dari beliau dan juga dari guru-guru kita semuanya. Kita kelereban barokahnya. Juga untuk orang tua kita semuanya lah. Bapak saya, mak saya, bapak-bapak, semua orang tuanya, keluarga kita. Nanti saya nyampe khususon
ila ruhi, diniatin ya, siapa orang tuanya, siapa keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya Allah bi barakati suratil Fatihah bismillah. Ighfir dzunubana wa dzunuba walidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Khususan ila ruhi musannifi kitabatil qarib wa syar'i kitab al-Baijuri Syekh Ibrahim al-Baijuri. Summa ila ruhi jami'i ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha khususan abana ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa nakhususan ila Wafarallahu sunubahum wa nawwara dara'i'ahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'ti darajatihim. Wa nas'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Yassir umurana wa sahhil umurana waghfir dzunubana wastur 'uyubana waqtim lana ya Allah bi khatimati sa'adah waj'alna bi husnil khatimah. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan thayyiban katsiran mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir dzunubana wa khatayana kullaha wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan musannifi kitab Fathul Qarib al-Mujib Syekh Syar'i al-Kitab